3. Dari sudut biru. Ladies and gentlemen, please welcome Jackson Carmela KKJ. Hey, And also the coach. sini. Tepuk tangan yang meriah buat KKJ Jackson Carmela. Jackson gede ya badannya sekarang ya. KKJ, coach di sebelah situ. Ya, di sebelah sana Oh, KKJ. Sorry. Sorry. Oke. Selanjutnya. Dari sudut biru. From the red corner. Penantangnya. Ladies and gentlemen. Please welcome. This is Randy Pangalila Renpang. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong buat Renpang. And also the coach. So ladies and gentlemen, this is our main event. Tepuk tangan dulu dong. Selos, sebelum gue nanya para fighters dan also the coaches. Pembukaan sedikit dong tentang partai yang lo bilang ini partai paling brutal. Paling lo impikan sebagai promotor dan lo meyakinkan mereka nggak bakal berkedip nih. Intinya bukan tanpa sebab Beyond Combat ini, apalagi gue untuk PD pertama kali live on pay-per-view-nya itu di pertandingan Randy versus KJ. Satu memang ditunggu-tunggu, dua gue yakin ketika level edukasinya kemarin 1 tahun ke belakang itu emang warga Indonesia benar-benar udah siap gitu. Bisa dilihat dari muka gue, ini gue benar-benar udah gak sabar, gue udah benar-benar nunggu-nunggu ini, gue udah ya gue tahu persis lah persiapan mereka. Dan tahu persis mungkin nanti bisa dijelasin langsung sama orangnya karena gue tahu Bang Randi persiapannya udah berapa lama, gue tahu Jackson dan juga Bang Randi ini cywar di belakang kamera udah berapa lama, mungkin yang di depan kamera itu cuman di pukulan terkuat di bumi ketiga, cuman yang jelas in details kita akan denger nanti sih. Tepuk tangan yang meriah buat Yoso Marcel CEO Beyond Combat. Yang pertama gue akan kasih mic-nya ke KKJ Jackson Carmela. KKJ lu adalah bintang di ring Beyond Combat. Dan sekarang lo naik ring lagi dengan different situation, kickboxing. Dan lo sendiri atlet. Gimana tanggapan lo tentang match melawan Renpang ini? Kalau masalah bintang banyak bintangnya, bukan cuma saya. Pokoknya championnya banyak lah. Cuman mungkin kali ini saya punya giliran. Terus masalah match ini emang udah dari lama sih, dari 2022 awal ya. Kalau tidak salah. 2022 awal. Sudah ditunggu-tunggu juga sama netizen. Terus sama Kakak Randi juga sudah tunggu, sama saya juga tersendiri sudah tidak sabar sebenarnya. Cuman kita harus tunggu lagi 2 bulan lah. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Masa sih? Gak usah ngitung-ngitung, gak usah. 1 bulan setengah udah. KKJ, jujur. Kenapa Randy Pangalila? Kenapa nggak yang lain? Kenapa Randy Pangalila? Kenapa nggak yang lain? Karena kayaknya kita yang diundang, kita yang ditantang waktu kalau nggak salah kontennya Celos, Ya. Bodysuit Challenge. Bodysuit challenge Bang Randi itu. Iya, Di karena Bekasi. dia pengen lawan, katanya pengen lawan. Jadi ya kita juga sebenarnya udah Beyond 2 harusnya kita yang berdua yang ketemu, tapi masih ditunda-tundain. Oh iya. Saya pengen harusnya, ngapain sih rematch? Emang lu yang punya acara? Iya makanya itu Saya saya bilang pengen Celos, kok ini? Oh gitu iya. Oke, Sabar lah, ini Beyond 3 kan akhirnya jadi. Akhirnya jadi. Ya jadi, akhirnya jadi. Akhirnya guys. jadi. Tepuk tangan yang meriah buat KKJ. Mantap. Sekarang gantian. Bang Renpang. Bang Renpang, lu yang pertama kali mungkin mengeluarkan KKJ aja. Tapi sebelumnya kan kita tahu nih, lu latar belakang selebriti. Yes. Lawan lu nih nggak main-main, atlet pon. Ya, ya. Dan menang, bukan kalah gitu, menang. Siap. Yakin nih? 1000% yakin. Kenapa? Alright, oke. Sebelumnya, apa kabar guys? Baik. Baik, Hey. luar biasa. Udah kangen belum sama gue fight lagi? It's been a while man. Yes. Kayak gue udah lama banget gak fight. Oke, kenapa harus KJ? Sejujurnya, betul tadi yang dibilang sama lu bro. Gue selebritis. Gue bertarung 2 kali di MMA. No head guard, no shin guard, pro fight. Dan honestly sekarang kalau gue mau fight lagi,
gue mau lawan selebriti siapa? Nobody wants to fight me, man, in celebrity world. So if I want to fight again, ya gue harus bertemu dengan yang memang atlet. Which is di sini memang why I want to fight KJ, ya jelas. Dia adalah seorang atlet yang berbakat, juara di PON, dan juga sekarang dia sudah menjadi selebriti. Gantian. Selebgram. Celebrity on a gram, right? Jadi menurut lu KKJ sekarang lebih ke selebgram atau atlet? Oh enggak dong, maksud gue bukan begitu. Oke. So that's not what I mean. I mean dia memang seorang atlet yang sekarang masuk ke dalam dunia selebriti juga. Oke. So if I want to fight, then I have to fight him. Wow. Because who else? Kalau misalnya aku mau tantang selebriti yang beneran selebriti, nggak ada yang mau. Ya. Gak ada yang Bener, mau ya? kayaknya. Nggak ada yang mau. Kayaknya. Bisa nggak dapat sinetron setahun. Iya. So kalau memang gua harus fight lagi dan memang gua mau, I have to fight someone yang memang punya skill, yang memang berani untuk kita adu skill di atas arena, which is Jackson Carmela. Tepuk tangan buat Renpang. Mantap! Tapi Bang Renpang, lu kan it's been a while gitu ya tanding. Sedangkan levelnya Jackson Carmela, KKJ ini udah terbiasa untuk naik ring dan turun ring, naik ring dan turun ring. Ya. Gimana tanggapannya? Apa nggak ada bedanya atau ya udahlah sama-sama? Enggak mungkin kalau sama-sama aja, pasti ada bedanya. Pasti sangat-sangat ada bedanya. But honestly mungkin banyak yang nggak ngerti di sini. You know what? Untuk fight ini, I've been preparing myself for like the whole 2 years. 2 tahun. 2 tahun. Lu mimpi-mimpi tahun ini. Kalian boleh tanya semuanya sama kru syuting gua, sama semua pemain-pemain sinetron gua di Takdir Cinta Yang Kupilih. Every damn day man. Every damn day sebelum gua syuting, pagi gua latihan dulu sama coach gua. Bener coach? Betul banget. Every damn day. Jadi meskipun lu syuting tetap latihan lu Gue ada latihan. Gue latihan dan even waktu itu pada saat latihan gue di tengah-tengah tetap gue ikut pertandingan di Bandung, pertandingan amatir, which is for me itu cuman untuk try outnya gue. Gue nonton di YouTube lu. Lo nonton? Nonton. Thank you so much man. Iya, man. Nah itu tuh sebenarnya untuk try out gue. Gue latihan selama ini gue kepengen coba apakah gue masih ada ring rushnya, apakah gue masih ada skillnya, apakah gue masih bisa endure this kind of combat sport. Dan ya, I did it and I still win. Jadi kayak buat gue kayak, okay, I got this, aku masih bisa. Dan sekarang memang honestly, it's been like 4 months, 4 bulan ke belakang ini aku benar-benar nggak ngambil pekerjaan. So this is, buat aku, kalau misalnya Jackson denger ini, aku cuma mau bilang, this is how I respect you. Oke, so aku benar-benar tidak mengambil pekerjaan sama sekali, because I know, dia bukan lawan yang main-main man. If I take this like a joke, gue bisa selesai dengan sangat mudah di atas arena. And I don't want that. So, gue akan memberikan skill yang sudah gue bina selama ini. Dan selama 4 bulan ini gue sudah berlatih mati-matian 2 kali sehari. Endurance, power, everything I give for this. And I will give my best 22 Juni. Jadi buat netizen Mantap, yang ngomong, luar biasa. selebriti naik ke ring baru latihan, that is not Randy Pangalila. Dia sebelum ini udah rutin dan 4 bulan nggak ngambil job apapun. Latihan, cuman mau bikin KKJ apa di ring? Kalau aku selalu bilang gini, aku mau main cantik, aku mau main bagus. Soal bagaimana hasilnya di atas arena, aku nggak bisa tentukan. Yang pasti aku akan terus bermain cantik. Memang jika ada bukaan, ada opportunity, aku akan ambil. Tapi kalau memang tidak, aku tidak akan kejar untuk kayak ya sesumbar. Oh, aku akan KO di ronde 1, aku akan menang KO di ronde 2. I think, man, that's just like, itu adalah sewor-sewor yang menurut saya tidak ada dasar otentiknya. Kayak atas dasar apa kalau misalnya gue mau bilang kayak, oh ronde 1 gue akan menang KO. Atas dasar apa? Gue kan gak ngelihat dia sparringnya kayak gimana. Gue kan gak tahu kondisi fisik dia sekarang seperti apa. So I cannot say that, but I will surely say
aku akan kasih semua yang aku punya. Selama 2 tahun ini skill yang sudah aku bina. Selama 4 bulan ini fisik yang sudah aku bina. I will give the best of my life di tanggal 22 Juni. Let's go, Randy Pangalila. Mantap. Gokil. Real banget lu, kayak anak Jaksel. Honestly, for sure. Bang. Oke, bahasa Inggrisnya keren sih. MC kurang ajar itu ya. Gua by the way gue Bekasi bukan Jaksel guys. Itu Iya, tapi dia, maksudnya, Bekasi. Lo Bekasi kan? Bekasi. Maaf bro. Mantap. Bekasi, Pride. cuy. Bekasi Pride. Sabar. Tangerang. Oke, now. KKJ, Jackson Carmela, lu udah lihat betapa seriusnya, betapa 1000%-nya dia mengorbankan pekerjaannya sebagai selebriti untuk respect lu dan tanding lu 1000%. Gimana KKJ? Saya ini tidak terlalu pintar bicara seperti Kakak Randi karena mungkin dia... Bentar, maksud lu dia cuma jago bicara doang tadi speech gitu? Tidak, bukan. Jadi di sini nih Kakak Randi bicara bagus sekali bahasa Inggris. Terus Enggak, kau juga penonton bagus. yang mengerti. Kalau saya ini tidak terbiasa bicara kayak gitu di depan kamera, tapi untuk yang Kakak Randi bilang dia sudah persiapkan ini selama 2 tahun itu sudah bagus sekali, sudah mantap karena saya merasa dihormati dan dihargai. Jadi kayaknya nih pertandingannya bakal seru. Pasti. Itu aja. KKJ, kita nggak bisa nutup mata. Banyak banget komen ketika lo mengumumkan, ya ada gosip-gosipnya. Lo Randy Pangalila, banyak yang bilang bahwa KKJ turun level. Biasanya lawan atlet, sama atlet, Nah itu lawan selebriti. boleh marah tidak? Itu tolol berarti, bodoh. YouTube. Itu bodoh. Oh tidak boleh ya? Iya. Bodoh berarti. Iya. Kenapa? Karena bro, Randy ini seorang atlet, dia duluan terjun di dunia pro combat sport dia duluan karena dia duluan main pro di One Pride. Jadi kalau kalian tidak tahu berarti kalian bodoh sekali. Sudah itu fix benar-benar bodoh. Oke, buat yang komen, kamu bodoh. Oke. Sekarang gue mau ke coach ya KKJ dari Golden Coach. Rudi. Persiapan gimana menghadapi Renpang? Apakah ada perbedaan? Karena kan basicnya memang udah atlet pon banget bos. Gimana? Oke, tapi saya mau ngucapin salut dulu dan juga terima kasih kepada promotor nih. Karena ini pertandingan yang sangat saya nantikan juga, jujur aja. Ya. Sama-sama. Selama ini kita nonton artis lawan artis. Ya jujur aja kalau artis lawan artis saya nggak mau nonton. Tapi kali ini beda ini. Ini beda. Artis yang menjadi atlet dan atlet yang sedang mau jadi artis juga nih. Udah jadi artis malah. Jadi ketuker ya, ke switch. Ketukar ini. Malah ke switch. Dan ini sangat menarik. Ini keren banget. Jadi kalian mesti nonton. Lalu untuk latihan kita nggak bisa nanggapin Randy Pangalila itu sebagai ya istilahnya kayak turun level. Enggak. Randy Pangalila itu menurut saya adalah artis terkuat di Indonesia. Ya. Artis terkuat di Indonesia. Saywar ini sih, Terima kasih. Saywar ini. Saywar ini. Jadi kita akan benar-benar latihan serius banget. Saya juga akan mengeluarkan segala kemampuan saya, pengetahuan saya untuk membuat Jackson Carmela menjadi pemenang di Beyond 22 Juni nanti. Gitu. Siap. Mungkin kalau dari saya itu aja. Thank you coach. Nah sekarang coach dari Randy Pangalila. Coach Mustadi. Coach gimana coach? Lawannya KKJ coach. Ya begini ya, saya itu kenal Randy bukan hanya sebentar. Ketika Randy itu sudah main MMA kita sudah latihan bareng. Terus tadi Randy bilang kita persiapkan ini selama 2 tahun. Dan bahkan kalau misalkan syuting kita tetap harus latihan. Seperti ini di sini banyak lampu, orang lagi setting alat. Kita tuh di belakangnya lagi latihan. Jadi kalau ada ciwi-ciwi datang itu ya artis, aktris semua harus sapa Randy. Hai Ran, lagi latihan nih. Ya karena memang belum gilirannya jadi harus latihan dulu. Jadi bisa dibilang Randy udah mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin. Terus tiba-tiba muncul di belakangnya ada Bung Rudy Golden Boy yang saya hormatin. Dan memang itu luar biasa, itu pelatih yang sangat hebat sekali. Dan dia international fight, one champion. Bang Mus, I love you. Ya. I love you. Dan kalau rekor Muay Thai-nya luar biasa. Dan bahkan sekarang setiap petarung kickboxing yang ada di Indonesia dilatih sama beliau. Tapi sayang baru ketemu sama KJ seminggu yang lalu. Atau mungkin 2 minggu. Jadi mudah-mudahan bisa kejar tayang bro. Siap Bang Mus. Maksudnya meskipun pelatihnya jago Jago banget. tapi baru ketemu seminggu nggak ngefek.
Ini kok puji-pujian sih, tepuk tangan dulu dong. Aduh, gak seru. Senior saya, senior saya. Senior Bang saya. Wes. Saling memuji, saling memuji. Oke, nah berikutnya Kak Renpang. Ada yang ingin disampaikan untuk KKJ, untuk mempersiapkan apa? Oh yang pasti yang mau saya sampaikan sama KJ jelas. J, I really respect you. Makanya di sini saya latihan sekeras-kerasnya. Karena saya akan memberikan yang terbaik. I wanna give the best show. Bukan cuman untuk KJ tapi untuk Indonesia. Untuk Beyond. Saya kepengen showcase di sini bukan cuman masalah. Wah gue kepengen kejar KO. Gue kepengen kasih lihat this is skill. Ini yang namanya skill. Di sini keindahannya. Kickboxing ini seperti ini. I wanna show orang-orang Indonesia. Dan sebenarnya aku juga kepengen punya banyak visi ke depannya. Aku kepengen dan aku berterima kasih sekali sama Beyond. Thank you so much Celos. Sama-sama. Untuk pertama kalinya kita punya event kickboxing sebesar ini. Dan buat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan buat saya berterima kasih untuk yang pertama kalinya yang menjadi main event adalah KJ melawan saya. Thank you. Mantap. Renpang, let's go! Tapi Renpang, udah pernah lihat berapa skor tendangan dan pukulan KJ? Sudah. Gimana? Ya nanti kita harus dilihat juga YouTube berikutnya berapa skor tendangan saya. Malam dong. ini diupload malam Oh ini. malam ini Malam di-upload diupload. guys. Oke. Tapi gini, kalau soal itu saya nonton YouTube-nya KJ, YouTube-nya Celos waktu itu yang KJ pukulan dan juga tendangan. Saya setuju sama kata-kata KJ di situ. Ini combat sport bro, bukan masalah power. Power boleh lebih gede, tapi di dalam fight itu kalau kita cuma mau power tapi nggak ada yang masuk, capek juga. Jadi di sini itu yang saya bilang, kita akan adu skill. Berarti Skill. power lu lebih gede. Kenapa? Power lu lebih Enggak, gede. udah kan udah syuting nih, Kan udah lihat. Iya, Berarti kan yang gede harus siapa? nonton. Oh gitu. Yang gede? Nanti kalau gue kasih tahu dia marah. Lo kasih spill gitu kan. Gitu. Jadi Ya. jadi harus nonton nanti malam gitu. Nanti malam ya. Tapi memang benar, aku setuju sama kata-kata KJ. Combat sport is not about just about power. Ini ada skill di situ bagaimana caranya kita bisa memasukkan power itu ke dalam sebuah combat gitu di tiap roundnya. Yes, Renpang luar biasa, tepuk tangan. Mantap. KJ, lu melihat Renpang ini dari tadi memuji, tapi di dalam memuji dia mau bilang bahwa tendangannya lebih kuat, pukulannya lebih kuat. Mana ada saya bilang gitu. Tadi kan dibilang Pinter lihat aja nih ya. nanti malam. Pinter juga ini muter balikan Enggak, fakta. tadi kan lihat aja nanti malam. Artinya lu yakin menang dong. Maksudnya nanti kalau dikasih tahu di spill ini yang punya YouTube ngambek. Oke. Jadi orang nggak nonton. Iyalah kita bisa konklusin lah. Lu lebih kenceng. KJ. Gak gitu. Ya ditonton aja lah. Kelihatan dong. Setuju penonton ya. Sombong dia. Ya KJ. mungkin kalau masalah bobot mungkin Kakak Randi lebih besar karena ya berat badan juga berpengaruh. Tapi kita tidak tahu kalau muscle endurance-nya bisa tahan untuk 5 ronde. Jadi kayaknya itu tidak terlalu penting. Oke, 5 ronde kali 3 menit. Berarti ini antara power melawan endurance berarti ya. Yes. Kurang lebih seperti itu yang Iya, disampaikan. iya, iya. Oke. Oh berarti powernya di lu. Powernya di lu, kan endurance gua berarti cuman- menang endurance dong Ini berarti dong. orang-orang emang, tapi memang cocok sih. Lu memang jadi promoter tuh harus kayak begini. Emang Enggak, Enggak, mau bener masih dong. Tadi aja. kan dia bilang Mau masih gorengnya aja. bagus. Enggak, tiba-tiba dia yang konklusin sendiri. Iya. Loh, kan jadi ini kata-katanya power kan versus dibilang endurance. kan Bobot mungkin lebih menang Randy. Tapi kan bisa nggak masalah endurance selama 5 ronde. Berarti kan ngomongnya endurance Iya, melawan tapi power. Kak Renpang sendiri yakin nggak endurance-nya bisa nyaingin KKJ? Yakin. Karena? Yakin karena saya sudah latihan fisik, endurance, mati-matian. Gini, kalau kita bicara VO2 max Ngeri, atau VO2 endurance, max-nya. ngeri. Mungkin KJ ini kalau saya lihat di Instagram dia lari pace-nya 4, pace-nya 5. Wow, luar biasa. Memang saya salut sama endurance-nya. Tapi kan besok ini kita combat sport, bukan lomba lari. Nah, Gitu. Mantap, kalau mantap, lomba mantap. lari di CFD. CFD rame itu. Mungkin kalau lomba lari, ya hands down dia yang menang. Tapi berarti VO2 kalau max-nya larinya jago deh. pace 4, artinya VO2 max-nya minimal 70. Mungkin. Ya berarti 5 ronde mah gampang. Ya buat dia, bukan gua. Ya lu maksudnya Kak, berarti Oke. buat dia gampang, buat lu susah dong. Itu maksud VO2 max. gua. Masalahnya VO2 max tinggi itu kan kita bukan cuma lomba lari, bukan cuma lomba footwork kabur-kaburan, tetapi kan di sini kita juga ada pukul-pukulan. Pada saat kita terkena pukulan yang kencang, VO2 max juga akan turun. Oh lu Nggak prediksi guna. dia kabur. Gua nggak bilang kabur, footwork. Oh, Footwork iya. man.
Gue cuma mastiin, gue takutnya nih orang salah ngertiin. Bener, gua Masa juga lu mikir bilang Oke. tadi, Maksudnya ini bukan lomba kabur-kaburan. Oke kabur-kaburan. guys, mana kameranya nih? Oke. Kamera ada Soal, banyak. enggak, Iya, enggak, itu tuh Yang kameranya. ngeliat ke muka gua. Ya, Oke. itu. Maksudnya Ini, mana? ini, merah, merah. Ini dia. Nih. Maksud saya bukan kabur-kaburan, maksudnya footwork. Di dalam sebuah combat sport, kabur-kaburan tuh maksud saya ya footwork, maju, mundur, kanan, kiri. Enggak cuman baku hantam di tengah seperti itu. Nggak, soalnya tadi bilang larinya jago, artinya Larinya jago jago, kabur gitu. tapi kan ini bukan lomba kabur-kaburan, itu emang harus di tengah. Bentar ya guys ya, gue makan dulu. Masuk aja Masuk lah sponsor gitu. ya. KJ, Iya. ngomong dong apa dong? Jadi gini, mungkin Randy ini, aduh saya mau bilang Udah, juga udah bukan bang ya sekarang ya, Iya. udah panas ya. Kakak. Jadi Randy ini, Randi ini, Saya- Randi ini. Tidak, saya nggak sebut teman juga ada nama adrenalin Randy. udah naik nih. Nggak, karena lari nih. Gue yakin karena lari Tidak, bukan nih. karena lari. Saya punya teman juga ada nama Randy. Jadi Enggak, Randy saya doang lupa. juga nggak apa-apa. Sumpah. Jadi kakak Randy nih, mungkin dia belum, ya, dia dibilang juga benar sih, kita bukan lomba lari atau lomba sprinter di atas ring nanti, tapi itu semua dasar. Jadi kalau tidak ada bensin, omong kosong, bullshit. Jadi begini, kita berkelahi di atas ring, berkelahi kan. Contohnya, contohnya yang gini, motor. Motor. Masa motor moge mau dikasih pertalite kan pasti ngaco. Nah jadi kalau skill bagus, power besar, tidak ada bensin, omong kosong. Endurance is the key. Mogok, hancur. Mogok hancur. Begitu sudah, dia punya contoh. Berarti bisa dikonklusikan skill bagus nih, power gede, mogok. Bullshit. Ronde keberapa Randi Renpang mogok? Berapa ya? Konsisten nggak nih? Saya konsisten sih. Saya kalau di kejuaraan nasional itu, kalau lawannya bagus, ya bisa tahan sampai habis. Kalau tidak bagus, berarti ronde 1-2 sudah. Bagus atau tidak? Jadi ronde 1 apa 2? Ronde 1-2. Ronde 1-2, 1-2, KO. KO. Nah, Kau ronde cium 1-2. kanvas. Pac ini bakar-bakar sekali. Kan nanya. Gak dibakar, bener. Oh, ini paling bakar-bakar sekali. Kita koko-koko nih bukan pace-pace. Ayo Koko. Jadi di kejurnas itu Celo sih kalau- jagonya emang lu bakar-bakar ini memang. Itu dia. Emang harus dipukul kepalanya. Eh, Jadi kalau di pertandingan nanti kalau Kakak Randi bisa tahan ronde 1 atau 2, 3 berarti dia bagus, mantap. Mantap. oh jadi itu prestasi buat Oh, jadi gak usah menang Randy Pangalila. 3 ronde aja tahan. Berarti bagus. Pintar Asik. sekali. Pintar sekali ngompornya kalian ini. Aduh. Ya. Ya. Los, Bisa gitu ya? Gimana, Enggak, Mas? soalnya gue udah 2 episode syuting sama KJ dan dia konsisten. Dia bilang ronde 1 KO. Dan coachnya juga bilang pasti ronde 1 KO, tapi gue gak tahu. enggak ini bener enggak? Enggak, Weh, serius dia tipu. serius dulu. Dia tipu. Ronde 2. Saya gak tipu, ada jejak Ya digital. pokoknya Mana ada? Oh. Hah? Oh ya baru 1 kali syuting. 1 kali syuting 2 episode. 2 round. Body shoot sama... Berarti cuma 1 kali bicara, bukan 2. Oh iya. Iya 1 kali gitu. bicara. Los, lu sebagai saksi 1 kali bicara. Ngomongnya apa? Ronde berapa? Kalau gue sih selalu tetap konsisten. Kalau kayak si ngomong sekali pasti diungkit-ungkit. Iya. Ingat Erlang. Iya. Nanti kamu akan ketabrak Pajero. Semua komennya Pajero. Jadi dia juga harus konsisten. Iya. Jadi dia kalau bilang ronde 1 Ngomong KO. kosong itu Pak Jero. Oh. Apa sih? Nggak boleh ngomong juga. Ya pokoknya gitulah, kita lihat aja. Iya. Cuman nggak tahu. Gak tahu ngebayangin gak pakai guard. Ngeri. Iya gitu itu ya. dia. Pokoknya gue cuman tunggu-tunggu mereka benar-benar fight 5 ronde terakhir di ujung acara live on pay-per-view. Ini benar-benar akan jadi apa namanya tonggak runcing lah buat combat sport Indonesia. Ini benar-benar bakal penetrate banyak kalangan. Ini akan penetrate dan mengaktifkan pecinta combat sport di Indonesia dan akan membangkitkan bibit-bibit baru. Begitu. Iya. Aduh, coba dong. Tadi udah prediksi pemain. Coach suruh Coach prediksi dong. lah. Coach kan paling ngerti. Coach Mus. Jadi kalau misalkan fighter tahu 100% tentang dirinya, Iya. coach itu tahu 120%. 120%. Coach. Iya. Nah Bentar, ini gini. jangan di briefing dulu. Bukan, Renpang. enggak. Kalau saya tipikal, gini, setiap kali saya bertanding, waktu di Bandung juga saya mau bertanding. Bandung lawan siapa ya? Waktu itu lawannya namanya Jovi. Jovi. Iya, dia juga atlet Muay Thai juga. Atlet Muay Thai. Pon. Nggak tahu. Iya. Oh atlet Pon juga. Abis loh. Kalau di YouTube dia. Gue lihat Iya. abis loh. atletnya. Kalah lu. Nah, sebelum aku naik, aku selalu bilang sama coach, coach,
Coach percaya sama saya 100%, saya kasih 150%. Coach percaya apa enggak? Saya percaya kamu pasti menang. Saya naik pasti menang. Nah ini Coach, tinggal saya dengar percaya sama prediksi. Coach 100%. Coach, jawab Coach. Tadi itu bukan di briefing, bukan menghalangi saya bilang kalahkan 1 ronde, bukan. Ya. Jadi memang begitu. Kita setiap akan bertarung, kita yang diterapkan adalah strateginya. Jadi bukan kamu harus KO dia di ronde berapa, harus kalahkan dia cepat, itu bukan. Tetapi jika strateginya itu tepat, mau di ronde berapapun pasti akan bisa dikalahkan. Walaupun sampai kalian berdiri dua-duanya sampai di akhir ronde, saya harap kamu harus bisa memenangkan pertarungan tersebut. Itu aja, tidak ada target, yang ada adalah strategi. Bijak sekali, luar biasa. Mantap. Coach, ada prediksi atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Prediksi ya kurang lebih sama lah sama kayak senior saya bilang Bang Mus. Intinya Aduh, emang saling berikan memuji. yang terbaik ya kan. Jangan sampai penonton kecewa. Kalaupun emang kalah, kita kalah dengan terhormat. Kita fight sampai habis. Itu dia. Mantap. Kurang Kok lebih pas sama. kalah langsung Kok di... siap-siap kalah Iya sih? Bukan, maksudnya gini. Ini mau tanding apa gimana? Bukan Nah, ini begitu. buat Randy. Ya, Oh buat Randy? Buat Randy. Oh, buat Randy kalau kalah siap terhormat. asik. Waduh. Asik. Jadi kalau- Gue suka nih dengan Enggak, yang kepedean panas ini. malah coachnya gitu loh. Coach-coachnya ya? Bingung gue. Enggak, tapi yang pasti itu yang tadi aku mau bilang dari awal. Yang pasti di sini aku mau kita sama-sama tunjukkan apa itu skill yang baik. Jadi Indonesia harus melihat ini yang namanya skill. Jadi menang kalah itu bonus buat gua. Karena buat gua kepengen ngeliat ini nih yang namanya skill. Kalaupun gua harus menang, Asik, gitu Ah, dong. gitu dong. Gitu. menang dengan indah. Yes. Begitu. Kalaupun kalah, Tetap mainkan dengan sangat indah, skill Oke. yang baik gitu. tepuk tangan yang meriah buat Renpang. Mantap. Megang mic KKJ. Silakan Boleh KKJ. Jeki, silakan. Mau ngomong apa boleh? Terserah. Jangan ngomong kasar kau. Iya, nggak boleh. Jadi kalau saya sorry, tadi mungkin mereka bilang harus main cantik, yang penting main sampai habis. Ya itu benar memang. Cuman kalau saya di kickboxing atau Muay Thai ini emang agak sedikit nafsu. Jadi agak brutal. Mainnya agak brutal kalau di kickboxing sama Muay Thai. Jadi makanya itu saya bilang kalau dia bisa bertahan ronde 1-2 bagus, mantap. Astaga. Gitu. Bukan masalah saya kalau target KO-nya, tapi saya kalau main memang brutal. Jadi ya gitulah kalau main Muay Thai atau kickboxing ya gitu. Sorry. Hah? Oh iya. Pokoknya kalian tunggu saja nanti lihat. Ya. Mungkin kebanyakan dari netizen ini belum pernah lihat saya main Muay Thai atau kickboxing. Nanti tanggal 22 Juni kalian bisa lihat saya main kayak gimana kalau main tendang pukul. Mantap. Wah, Cywar nih Los. Karena dia bilang, saya nih kalau kickboxing saya brutal. Brutal. Artinya udah pasti kalau memang bener apa kata KKJ, ya lumayan 4 bulan nggak ada job, ditambah 6 bulan nggak ada job. Nggak apa-apa. Kayaknya nggak bakalan sampai 6 bulan juga sih. Sadis ini nih. Seminggu. Ya, tapi begini. Ya, aduh. Kalau dia mainnya brutal, dia juga harus hati-hati. Kalau dia main terlalu brutal lawan saya, ya nanti malam ini ditonton lah YouTube-nya Celos. YouTube yang di Bandung juga boleh kan? Boleh ditonton. Maksudnya gini, kalau mau main brutal hati-hati. Jangan sampai malah jadi terbalikan. Yes. Begitu. Kira-kira kalian dukung siapa? Randy Pangalila main cantik atau KKJ main brutal? Coba komen sekarang juga. Komen. Mantap. Komen. Give. Mawar. Ya, oke. Oke, sekarang saatnya. Nggak ada sawer. Nggak ada sawer, nggak ada. Kita kaya ya. Oke, kita media Q&A. Kaya dong. Sombong Live MC. pay-per-view video. Ya live on pay-per-view. Amin. Minimal 200.000, kemungkinan 1 juta. Ini Amin. pertama kali pecah rekor. Kalau kita lebih dari 1,2 juta buys, Ya. itu masuk top 10 dunia. 1,2 juta top 10 10 dunia. 10 dunia. Yakin gua. Yakin? gua. Bener ya? Yakin. Ya udah lu beli 1,2 juta kali 20.000. Tenang, asal openingnya gini. Papa ayo, masuk naik. Oke, sekarang saya buka media Q&A. Ada yang mau nanya? 3 orang, supporter juga boleh. Tapi boleh nanyanya ke Kak Email, ke para coaches dan 2 fighters kita. Untuk main event. Renpang versus KKJ. Ada yang mau nanya? Sepi banget nih press conference loh ini nih. Itu. Ada? Ungke mau tanya. Wah, Kak Uke. Nah. Iya.
Kakak Uke, boleh? Kak, ayo tanya dulu dikit. Teman satu lettingnya KJ. KJ. Tapi kawin duluan. Iya. Itu gak usah dibahas ya. Kakak Uke, dikit Kakak Uke. Tanya aja boleh, terserah. Iya udah, itu. Udah. Kakak Uke, lihat ke kamera yang merah Kakak Uke. Kakak Uke. Ini bukan Kakak Uke, ini lihat ke sini. Ya, tanya bebas. Ke Renpang. Saywar boleh. Ya. Saya mau tanya untuk kakak Rengpang, untuk persiapannya gimana kakak? Untuk menghadapi KKJ. Dari tadi juga udah tanya ya. Dari tadi udah tanya ya. Udah. Oke, yaudah gini deh. Kakak Roy Ricardo. Iya ini dong, dia. nah ini dia Ini kelas. Ini lebih nggak tahu lagi dia mau nanya apa dia. Kak Roy, dikit Kak Roy, terserah Ini bebas Kak orang Roy. ini bahaya, jangan disuruh tanya sumpah. Enggak, biasanya Aduh, panjang Karo ini panjang. Jago ngegoreng, Kak Roy. Tanya, goreng dikit lah. Waduh, oke. Selamat siang semua teman-teman. KJ. Siang, Renpang. luar biasa. Oke, saya mau nanya satu nih. Kalau dilihat dari yang saya perhatiin, persiapan dari KJ kali ini tuh nggak kayak waktu persiapan lawan Paris. Apakah itu bisa disimpulkan Randy Pangalila itu lawan yang ganteng, artis, jadi bisa sepele aja? Atau gimana? Karena Ini nanyanya buat saya kah? Jackson. Iya, Karena baru ketemu coachnya juga kan tadi katanya belum lama. seminggu. Kalau waktu Paris dia full preparation. This time lu kayaknya sepele banget gitu. Oh, tidak lah. Ini Masa yang kita lihat. sepele yang Saya kan juga bisa lihat gitu kan. Tidak Apa lah. karena lawannya cuma Randy Pangalila yang artis? terada. Jadi kalau bilang baru ketemu 1-2 minggu, 2 minggu lah ya betul. Karena kakak apa sih namanya? Golden Camp ini lumayan jauh di Serpong ya kakak ya. Jadi kalau awal mau langsung latihan gitu enak. Jadi dari Celos yang kasih apa sih bilangnya Celos? Link. Rekomendasi. Link. Ya rekomendasi untuk latihan sama Coach Rudy gitu. Terus masalah ganteng, masalah sepele itu tidak begitulah. Saya juga ganteng gitu. Enggak, Saya juga ganteng, Bah. Itu dia. Saya laki-laki, Bu. Kasih tahu parlentenya. Terada, Jackson. gimana bercandanya? Bercanda intermezzo. Karena apa? Cuma Randy gitu Tidak. kan. Ya. Randy Randy bagus. doang gitu kan. Udah 36 tahun, saya masih muda, saya masih joget TikTok juga lancar Ya, gitu kan. nah, ini. Jangan kalian percaya kakak ini. Goreng. Sorry, Kakak maaf. ini. Maaf. 34. Oh 34 ya? Tambah-tambah 2 lu. Jangan ditambah-tambah 2. Oh iya. Memang anak sudah 2 tapi masih 34. 34. Oke lanjut. 3. Apa karena begitu? Tidak begitu. Saya Gampang bilang lah. begitu kakak. Renpang. Saya hargai. Dia Beliau saya latihan. nanya, ini kan nanya. Nanti kau jawab, gak apa-apa kan? Itu Ini tadi kan, bukan pertanyaan itu. ini kan yang kita lihat di sosial media, betul kan? Ya, Kita punya betul. viewers, netizen punya pandangan tersendiri. Boleh Apalagi dong? lu inner Oh, circle ya betul Kak sih. Roy? Betul. Inner circle, lu jadi Saya lihat tahu. kan waktu kemarin lawan Paris, berdarah-darah kan. Pagi latihan, Kalau ini kan dia cuma lari terus dia joget di TikTok. Ya, nah, ini. Begini, kita tuh latihan itu harus jangan terlalu serius. Ada funnya, ada waktu kita serius. Joget-joget di TikTok tidak salah lah. Nggak salah. Siapa yang marah saya joget di TikTok? Cukimai. Maksudnya beli cuka sama Mae. Ya. Sama Mae. Oh, iya. Cuka dikasih Cuka, somai. Mae, cuka. Cuka dikasih somai. Juga sama somai ya, Ya. gitu. Nyapu Tidak ada. lagi Jadi gua. saya tidak bukan sepele lah. Tidak sepele ya? Iya, saya apa sih bilangnya? Gua mau dipukul, Roy Ricardo gak mau dipukul. Pernah dapat? Jauh. Oh Iya. jauh. Kalau dekat saya cium sih. Tidak, itu saya serius. Bukan masalah sepele, lawan Paris itu kan boxing. Kita tuh dari Muay Thai atau orang kickboxing itu basicnya benar-benar beda. Jadi kita harus lebih serius, lebih fokus. Karena kita Ada mau tidak mau kita harus buang dulu kita punya pride, kita punya kesombongan, kita punya juara-juara itu kita buang dulu di kickboxing atau Muay Thai itu kita lepas dulu baru latihan lagi yang baru, basic yang baru, boxing kita mulai dari nol. Makanya itu agak lebih sedikit serius waktu itu. Kalau ini ya kita tinggal perbaikan fisik lagi, balikin lagi. Kita punya muscle endurance untuk tendang, pukul, nih. Jadi itu saja kaksku. Pernah dapat lawan yang lebih berat dari Randy Banyak, Pangalila? banyak sekali. Banyak. Dan menang? Puji Tuhan menang. Ada juga Berarti ini gak terlalu berat. ini
Tidak, ini kita tidak tahu ya. Oh, tidak berat maksudnya? Puta, kita tidak tahu kalau ini berat atau tidak. Jadi kalau masalah lawan berat banyak sekali. Di Indonesia ini Muay Thai sama kickboxing gitu udah dari dulu. Udah lebih eksis duluan sebelum ada TikTok, sebelum netizen suka combat sport. Itu kita sudah sering tanding, sudah sering ke Jurnas, Liga Nasional, banyak pertandingan sana sini. Jadi nggak mungkin kalah ini. nggak mungkin. Itu dia. Kecuali dia. diizinkan sama Tuhan. Tuhan kalau izinkan saya kalah ya saya kalah. Kalau Tuhan tidak belum izinkan berarti saya menang, fix. Tuhannya sama lagi Los. Jadi susah Masalahnya itu, pilihannya. Iya. pasti Tuhan dua-duanya Yesus sama-sama baik. berdoa, tinggal tergantung bagaimana Amin. persiapannya. Ya. Thank you Kakak Roy. Tadi Sama-sama. Mantap. selama Kakak Roy spill dikit perbedaan latihan waktu Kakak Jelon Paris dan hari ini, Kak Randy pegang mic. Kayaknya ada yang mau disampaikan. Enggak pegang mic. Oh enggak pegang mic ya. Tapi ngeliat pengakuan Kakak Roy gimana? Kenapa? Ngeliat pengakuan Kakak Roy katanya beda latihannya jadi sepele. Sebentar. Ini kan inner circle, Iya, circle. Ini inner circle. Inner circle, artinya Bisa- tahu. hati-hati. Dia tipu, jangan percaya. Nah itu maksudnya, dia tipu jangan percaya. Apakah itu hanya bait buat saya? Oh dia nggak latihan, padahal latihannya keras banget. Oke, Wah. bisa juga iya. Hebat, pintar. Itu. Tapi siapapun lawan saya nanti, ya kebetulan di depan ini lawan saya akan KKJ, saya persiapannya tetap akan melawan sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk saya. Sama, saya juga gitu. Begitu, mindsetnya begitu. Saling Sama. puji ini. Mantap, tepuk Mantap. tangan dulu dong. Thank you Kakak Roy, thank you. Pertanyaan berikutnya ada media? Oke, saya mau bertanya. Oke, nah ini nih. Dari Cek, nama cek. dan dari media mana mas? Iya, perkenalkan saya Abel dari Media Combat Sports, namanya Beyond Combat. Oke, pertanyaan sebenarnya dari netizen. Kita open question di Instagram. Pertanyaan untuk kedua fighter, KJ dan Randy. Bayarannya oke nggak sih? Di Beyond? Wow. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nih rapel aja nih, mungkin ada 17 pertanyaan. Kebanyakan. Banyakan ya. Pertanyaan kedua, Jangan banyak. habis dari sini, habis dari Beyond Combat, menang atau kalah, apa karir kalian yang mau kalian tuju? Mau jadi atlet terus kah? Mau jadi stop di sini aja kah? Itu buat pertanyaan Randy dan KJ. Terima kasih. KJ, silakan. Bayarannya oke kah? Oi, mantap sekali. Karena juga tahu bayarannya tuh, wah fantastis lah. Oh, saling tahu Mantap. bayaran. Beyond, Oke. keren. Terus Iya. kalau misalnya Jelas. Gue pusing. Jelas, mantap. Intinya gini, pokoknya untuk gue bisa make this fight happen di Beyond Combat Showbiz 3 ini, capek, susah, pakai doa puasa, tapi akhirnya hari ini kita press con pertama, itu udah jadi bukti. let's go. Terus pertanyaan kedua, Kakak J. Kalau menang ataupun kalah mau nerusin karir apa? Ya masih sama, atlet lah. Atlet. Pokoknya jadi atlet pengen tanding lagi. Pengen sekali hari ini untuk balik. Sayangnya saya sudah tidak bisa, saya tidak diizinkan main di PON. Tidak tahu kenapa. Tidak kakak, saya masih muda. Muay Thai bisa sampai berapa? 28 kah? 29 kah? Masa saya tidak boleh main? Tapi tidak apa-apa dah. Itu mungkin belum rezeki. Saya lanjutnya sama main pro aja sudah kalau saya tidak diizinkan main PON. Tapi penasaran, sebenarnya Kakak J pengen ditulis tuh labelnya apa sih di bawah? Kakak J, Jackson Carmela, bawahnya apa sih? Atlet kah? Selebgram kah? Atau apa sih pengen? Wah, atlet lah. Atlet? Tapi kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Oh jadi atlet, strip, Strip, selebgram. seleb talk, strip, parlente, udah fix. Tidak ada. Iya. Itu sudah. Jangan percaya celos. Oh iya. Karen Bang, gimana bayaran? Waduh, Dikit dong. masa di spill? Spill. Jangan inilah, di-spill. Kalau angka jangan di-spill. Angka Maksudnya, nggak boleh di spill. Gini, gak usah spill angka, maksudnya bisa beli apa deh? Ya yang pasti saya bisa tidak bekerja selama 4 bulan artinya memang 4 bulan stripping, ya, Randy Beyond- Pangalila. Beyond ini worth it lah. 4 bulan. Secara fee. Secara Worth fee. it. Luar biasa, thank you. Terima Beyond. kasih, terima kasih. Rumah, Oke. Mas. Rumah, Ah? rumah. Amin. Amin, amin. Oke, pertanyaan kedua Ya. setelah ini. You know what? Impian aku sebenarnya aku kepengen menjadi orang yang multi talenta. Which is I'm already happy. Saat ini buat aku fight ini aku happy. Why? Karena aku kepengen menjadi apa? Aku sukses di selebriti. Aku sukses menjadi aktor, thank you Lord Jesus. Dan aku juga dapat kesempatan untuk di musik, I'm happy. Dan sekarang aku dapat kesempatan untuk pro fight, melawan atlet beneran. And I'm being an athlete untuk besok tanggal 22 Juni. So for me,
ini adalah keinginan aku. Aku kepengen menjadi multi talenta dan aku dikasih kesempatan ini. I'm very very grateful. Thank you Lord Jesus. Let's go, Randy Pangalila. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita face off. Yes. Namanya? Ko Dedi. Ko Dedi. Pasti dari Evolin. Bajunya kelihatan Iya, kan? benar. Cek. Oke. Buat KKJ ya. Fight ini kan tadi Selos bilang, KKJ bilang, Bang Randi juga bilang udah 2 tahun pengen gitu kan. Dari 2 tahun lalu gitu. Pertanyaan pertama, menurut KKJ yang bahaya dari Randi ini apa sih? Apa yang KKJ harus waspadain dari si Randi? Itu yang pertama. Yang kedua sekalian ya. Yang kedua itu yang Randi harus perbaikin apa? Oh, Oke, masih ada 1,5 bulan. Yang bahaya apa? Yang Randi harus perbaikin apa? Terima kasih. Monggo. Oke. Oh, kalau saya yang bahaya dari Kakak Randi, sorry ya. Tanpa mengurangi rasa hormat dari Kakak Randi. Omongannya paling pintar sekali. Paling jago bicara, sumpah. Saya akui sih. Terus yang bahaya mungkin grapplingnya bahaya kalau main MMA. Itu. Jadi di kickboxing gak ada yang bahaya? Biasa aja. Hai, let's go! Bukan begini, bukan berarti Kakak Randi tidak bagus, bukan. Karena memang normal, itu semua fighter ya senjatanya sama. Nggak ada yang beda, tidak mungkin Randi tiba-tiba terbang 2 kali baru tendang. Tidak mungkin kan dia salto begini. Itu baru saya akui kalau itu senjata. Kalau misalnya dia salto baru tendang saya. Itu baru saya akui senjata. Kalau tidak ya low kick, middle kick, normal semua. Tangan Nih, juga ya, tangan juga nggak tiba-tiba tumbuh ya kan? Nah, itu betul. Tidak ada tangannya cuma 2, sama. Itu Bukan jadi- berarti Kakak Randi tidak bagus, tapi kalau masalah senjata bahayanya ya tidak ada yang perlu saya terlalu takuti. Wow. Itu sih. Tadi apa lagi yang kedua? Apa yang harus diperbaiki biar Kak Renpang ini bisa seimbang menghadapi KKJ? Aduh, perbaiki apa ya? Tidak ada sih, sudah bagus. Cuma karena dia terlalu ganteng nih. Takutnya nanti kalau misalnya biru sedikit, Berarti keuntungannya cuma ganteng doang? keuntungannya yang tadi saya sudah bilang. MMA bagus, dia punya grappling. Kekurangan yang harus dilatih lagi 1,5 bulan ini? Saran. Saran. Apa coach? Apa tadi bilang latihan Tadi, Coach. kompres? Latihan kompres. Tidak, sarannya pokoknya siap-siap saja, pokoknya persiapkan untuk yang terbaik untuk nanti tanggal 22 Juni karena akan ada badai besar nanti di 22 Juni. Itu aja. Itu dia badai besar. Luar Hashtag biasa. KKJ badai besar. Siap. Sama pertanyaannya, apa kelebihannya dan apa kekurangan yang harus KKJ improve biar bisa menaklukkan seorang Renpang? Kelebihannya mungkin, jadi begini, Jackson mungkin nggak tahu, tapi saya udah mengerjakan PR saya. Saya melihat semua fight-fightnya dia. Kebetulan dia posting di YouTube-nya dia. Jadi saya melihat bagaimana dia bertarung di amatir dan segala macam. Bagus, dia bagus. Saya harus respect itu, dia bagus. Tetapi di sini kita bermain kickboxing ada beberapa rules yang tidak boleh dilakukan sama Jackson yang begitu menonjol buat dia di cabur tersebut. Jadi buat saya untuk di kickboxing ini memang menjadi cabur yang baik untuk kita berdua sama-sama ketemu di tengah. Jadi di sini sisi kompetitifnya sangat tinggi. Pokoknya respect juga untuk Kakak Randi karena memang dia pengennya ketemu di tengah-tengah, tidak mau di MMA, enggak mau di boxing, enggak mau di Muay Thai, jadi dia maunya di kickboxing. Itu benar-benar keren sih, mantap. Mantap, biar Aplaus bisa keluar, Randi, biar mantap. bisa keluar semua dong kemampuan yang kita punya. Dia juga kekerenannya dia di Muay Thai harus kasih lihat dong besok. Iya kan? Terus tadi apa pertanyaan yang kedua? Apa yang harus dilatih lagi kekurangan 1,5 bulan Oke. biar bisa menghadapi seorang Renpang? Untuk Kakak Jackson, 1,5 bulan. Ah. Tolong diperbaiki itu speech-nya di depan kamera supaya kita bisa jual lebih bagus lagi. Tidak bisa Kakak, Sio. Saya sudah bilang, saya tidak bisa bicara. Kalau mau berkelahi, itu saja. Itu dia. Saya tidak bisa Itu bicara dia. banyak. Kita terbiasa pertandingan dulu tuh tidak ada kayak gini, kasihan. Tidak ada kamera, tidak ada apa-apa. Jadi tanding ya udah tanding ke Jurnas. Cuma dapat medali, piagam, ya paling uang saku. Dulu kayak gitu. Kecuali kalau multi event besar di luar negeri mungkin ya adalah fee-nya. Tapi kalau kayak sekarang ini makanya saya tidak bisa bicara banyak, tidak jago bicara. Logat aja masih logat Papua, kasihan. Kamu tidak mengerti pas saya bicara apa kalau terlalu cepat. Tapi itu sudah Kakak Randi, saya tidak pintar bicara. Kalau berkelahi saya bisa. Itu aja. Oh, kalau jago bicara Kak Randi, kalau berkelahi saya. Tepuk tangan yang meriah dong. Mantap. Dan gua harus taruh ini cue card gua. Panas nih. Media jangan siap.
handphone, siapin handphone. This is the time guys. Face off. Face Off! This is Face Off, our main event. Beyond Combat Showbiz Volume 3. Randy Pangalila Rempang versus Jackson Carmela KKJ. 22 Juni. Live Tenis Indoor Senayan. Eksklusif live pay-per-view on video secara kickboxing. 4.700 tiket. Jangan lupa pentingin Beyond Combat. Beli tiketnya, nonton tiketnya. Cuma 20.000 akses berbayar. Live eksklusif hanya di video. Once again tepuk tangan yang meriah untuk our main event Randy Pangalila dan Jackson Carmela. And